Assalamualaikum Sobat Manajemen. Di episode kali ini kita akan kepoin break bosku, break paling fenomenal di kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya sobat manajemen yang berbahagia, kali ini kita berada di segmen yang sangat luar biasa sekali karena kita bersama dengan salah satu owner geprek paling fenomenal di Ngalian gitu ya, bernama Geprek Bosku. Dengan ibu siapa kami bisa tahu namanya? Ani, Mas. Oh, Ibu Ani. Jadi seperti yang kita ketahui bersama-sama, teman-teman di UIN Wali Songo ini sudah sangat populer dengan geprek Ibu Ani ini. Maka dari itu pada segmen kali ini kita akan berbincang hangat mengenai bagaimana sejarah Bosku ini berdiri, kemudian bisa sampai seberkembang ini ya Bu ya. Boleh di-spill Bu, kira-kira Bu Ani pertama kali mendirikan terkait geprek Bosku ini gimana sih Bu? Saat pandemi ya, dari tahun 2002, ini 2020 mungkin ya, Juni 2020 itu masih pandemi kan. Jadi banyak pengangguran, terus posisinya juga orang harus kerja di rumah. Itu mulai saya mulai tercetus untuk bikin ayam geprek gitu. Tadinya kecil aja sih Mas, cuma sewa depan rumah aja, satu gerobak aja dengan satu meja, itu aja sih sebenarnya. Berarti awal kali geprek ini pas corona datang, kemudian ibu punya ide untuk membuat hal tersebut. Karena posisinya saat itu memang banyak PHK-an, terus kita harus tetap makan kan, mau nggak mau harus yang lagi in saat itu memang geprek. Dan geprek di sini kan kebanyakan nggak semurah 10.000 ya, Iya. Lebih mahal. Aku bikin bagaimana caranya tetap murah, dan di sini banyak orang pondok juga ya, bisa sesuai dengan mereka juga lah, sesuai kantong gitu. Kira-kira boleh di-spill kepada teman-teman nih Bu di channel YouTube kami nanti. Bagaimana, kenapa sih Ibu punya ide seperti itu? Apakah Ibu sebelumnya dulu pernah bekerja di restoran atau Ibu punya pengalaman tertentu? Silakan Bu. Dulu saya kan bekerja, memang saya kan kuliah. Dulu saya kuliah, saya sempat kerja di perusahaan juga. Saya sempat kerja di Jogja ya, sebagai accounting. Tadinya nggak ada jiwa bisnis, cuma kecil-kecilan gitu aja. Jadi jualan apa ya dulu ya, risol mayo, kroket, terus jualan apa ya, banyak sih Mas. Yang tidak jalan tuh banyak. Akhirnya suami saya pindah ke Semarang, saya ikut ke Semarang. Terus saya ikut kakak saya, bantu kakak saya, karena saya nggak boleh bekerja saat itu. Saya bantu kakak saya di jualan di ayam geprek. Ayam gepreknya dia yang namanya dulu itu Bu Ira gitu, ayam geprek Bu Ira gitu. Daerah Bulu itu saya bantu dia. Setahun ya saya bantu dari proses belajar goreng, layani orang. Akhirnya saya inisiatif untuk buka. Saat itu memang keinginan jiwa usaha saya adalah saat itu kayak gitu sih Mas. Dalam 2 tahun ini berarti mulai buka 2019 ya Bu ya? 2020. Oh. 2020 bulan Juni, berarti baru 3 tahun gepreknya sudah bisa sebesar ini. Kira-kira outletnya sekarang berapa Bu? Saya baru buka satu tuh di Mijen, di daerah Jalan Raya Mijen itu saya buka. Jadi ini sudah 5 outlet. Sudah 5 outlet. Iya, 5 outlet. Per outlet kira-kira karyawan Ibu rata-rata berapa? Karena semuanya kan fokusnya di sini ya, fokusnya di sini. Jadi setiap outlet itu cuma kita supply gitu, supply ayam, supply apa gitu, semua dia di sini. Jadi yang paling banyak di Beringin ini sekitar 8 sampai 9 orang, 9 orang lah kalau di sini. Kalau yang di di outlet sendiri cuma 2 1 gitu. Di kecamatan juga 2 orang, Mijen 2 orang gitu, sebenarnya seperti itu sih Mas. Karena semuanya fokusnya di sini, mereka cuma minta ayam habis kita kirim gitu aja sebenarnya. Mereka nggak produksi sendiri. Terkait harga nih Bu ya, Ibu tadi bilang bahwasannya
Ibu tidak ingin anak-anak ini makan dengan geprek kemahalan. Ibu menetapkan harga 10.000. Kira-kira apakah Ibu tidak rugi dengan harga seperti itu? Dulu sih karena masih murah semuanya ya, itu 10.000 aman lah buat saya. Tapi karena sekarang semua naik ya, saya mau naikin aja saya mikir loh mas. Karena sekarang geprek kebanyakan 13.000, 12.000 gitu kan. Saya masih tetap 10.000 karena pikir saya target saya kan mahasiswa tuh pengennya murah, banyak, kenyang. Gitu. Kalau malah sedikit mungkin mereka juga mikir kan. Itu saya pikir saya mau naikin aja, sekarang lagi bener-bener saya lagi apa yang saya naikin dulu gitu. Ada strategi dulu mau tak naikin apanya dulu gitu. Nggak harus saya cari apanya dulu gitu. Mau naikin aja saya masih mikir gitu. Karena semuanya ayam juga sudah mahal sekarang. Ayam mahal, tepung mahal, beras juga sudah mahal. Jadi, tapi saya tetap masih berani 10.000. Ibaratnya saya omsetnya saya sudah banyak. Sehari itu paling sekitar 800 potong ya. Saya ngejarnya di kapasitas saja. Jadi kayak orang Cina itu kan lu berarti sedikit nggak apa-apa, yang penting kapasitinya orangnya banyak. Sebenarnya kayak gitu sih mas. Saya nggak usah untung banyak nggak apa-apa, yang penting kapasitas orang datang tuh banyak gitu. Kan sedikit banyak orang kan ya tetap banyak, nggak mungkin enggak gitu sih. Kira-kira Ibu tantangan terbesar ketika Ibu sudah mulai membuka usaha geprek ini datang dari mana atau apa Bu? Silakan. Tantangan banyak. Tantangan banyak itu ya karyawan, itu jelas. Mengatur orang itu kan tidak seperti mengatur diri sendiri. Itu lebih susah karena kita manajemen orang itu juga harus penting. Kita ngatur orang itu kan nggak gampang mas. Menurut saya itu kayak gitu. Kalau ngatur diri sendiri kita punya target, tapi ngatur orang kan kadang orang ya kayak gitulah. Yang menurut saya yang paling susah adalah ngatur orang. Mengatur orang itu jauh lebih susah. Ini bisa didengarkan nih teman-teman manajemen, mengatur orang itu jauh lebih susah daripada mengatur diri kita sendiri ya Bu ya. Kira-kira Bu, semisal nih dari sekian banyak teman-teman mahasiswa UIN Wali Songo ini datang ke geprek ini, tips atau trik dari Ibu untuk mengena target kepada mereka selain harga murah ini apa Bu? Kebanyakan anak UIN kan tetap pesan ke kita kan. Jadi kadang mereka pesan ke kita itu ada acara gitu ya, kita ada potongan harga, itu pasti. Yang kedua, saya sering ikut sponsor. Jadi saya itu dari anak-anak kasih proposal, entah saya ada kasih 150 atau 200 itu, yang penting saya ikut andil di mereka punya kegiatan. Sebenarnya kayak gitu sih mas. Terakhir saya kan ikut yang di mana Sampokong itu dengan mas siapa ya, saya lupa. Itu saya juga ikut juga. Jadi sebenarnya saya hanya saling menguntungkan sebenarnya. Saya dikenalkan produk ke mahasiswa. Saya juga membantu mereka dalam segala acara. Sebenarnya walaupun tidak banyak, tapi yang penting saya punya andil sedikit itu. Sebenarnya kayak gitu sih. Kira-kira Bu, kan saya lihat di sini tadi ada Ibu selain jualan geprek ada bakso aci juga ya Bu ya? Iya, tapi bakso aci ada kosong. Oh ya. Kebanyakan sebelah. Kalau di sini sebelah ada mie gila, ada sebelah mie gila, terus apa ya? Ya udah itu sih. Pendapatan yang paling besar tentunya diperoleh dari geprek apa dari mana Bu? Ayam geprek. Ayam geprek. Iya, itu kan cuma menu-menu tambahan. Fokus kita tetap ayam geprek. Tapi kan setiap orang pasti setiap hari kalau makan ayam geprek pasti bosan. Ya. Larinya nanti mungkin mereka mau ke sebelah atau mie gila atau mungkin ayam bakar atau mungkin ke ayam menyet. Jadi variasinya memang harus seperti itu karena takutnya mengurangi bosanan mahasiswa. Kalau ke sini tuh kan ada pilihan daripada ke warung lain, mungkin di sini ada pilihan lain. Kayak gitu sih mas. Sebenarnya kayak gitu sih. Kami punya pertanyaan nih Bu, yang biasanya juga menurut kami para mahasiswa Bu itu mungkin itu hal yang menyusahkan kami, tapi nggak tahu bagi owner-owner ya. Terkait biasanya di perdagangan itu banyak sekali warung-warung yang menyediakan jasa layanan parkir. Ini gimana tanggapan Ibu mengenai hal ini? Sebenarnya kalau saya secara pribadi, kalau tempat saya luas, saya mungkin nggak perlu tukang parkir karena satu, kalau ada parkir itu kan sebenarnya menyusahkan
kayak customer. Mereka juga kadang kalian bayar 2.000 aja kalian kadang mikir bener gak sih? Benar. Cuman karena tempat saya sempit, saya harus bener-bener ngatur. Nggak mungkin saya mengatur kan, kadang kalau orang parkir sembarang akhirnya jadi masalah dengan kanan kiri. Itu sebenarnya cuma itu aja sih. Kalau saya secara pribadi, kalau tempat saya luas, mungkin saya nggak harus ada tukang parkir, mereka bisa nata sendiri gitu mungkin ya. Tapi karena posisinya tempat saya parkirnya sempit, mau nggak mau ada yang ngatur tempat parkir, saya harus ada tukang parkir. Dan seharusnya tidak harus ditarget, harus bayar 2.000, seikhlasnya mereka kasih. Sebenarnya kayak gitu sih. Nggak ngasih pun nggak masalah sebenarnya, kayak gitu. Kalau di tempat saya kayak gitu, nggak ngasih pun nggak masalah, ngasih 1.000 pun nggak masalah sebenarnya, kayak gitu sih. Kan cuma kalian juga nggak enak sendiri kalau nggak kasih kan nggak enak, cuman kayak gitu aja. Nggak ngasih juga sebenarnya nggak masalah, 1.000 pun nggak masalah sebenarnya, kayak gitu sih. Jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi gak usah khawatir kembali kalau mau datang ke Geprek Bosku seperti itu. Sudah kita konfirmasi sama owner ya Bu ya. Karena tempat parkir kita juga sempit Mas. Takutnya nyampe jalan jadi masalah untuk pengguna jalan yang lainnya, itu kan jadi masalah. Kira-kira Bu, ini kan bisnis Ibu sudah berjalan alhamdulillah sampai sini. Ada nggak planning dari Ibu untuk mengekspansi pusat yang ada di sini? Mungkin perluasan atau gantikan tempat lain? Kalau saya sih nggak mungkin memperluas, tapi kalau saya menambah outlet lagi, keinginan saya adalah menambah outlet. Saya tuh paling nggak, saya suka buka outlet tuh karena bisa membuka peluang pekerjaan untuk orang lain. Sebenarnya kayak gitu sih Mas. Daripada uang saya muter di bank, nggak muter ya. Mendingan saya sewa tempat, saya buka usaha. Ada yang bekerja, saya bisa bantu dia, selesai. Sebenarnya kayak gitu sih. Pengen saya sih kayak gitu. Nggak saya pengen mulu-mulu ini mau perbesar, ini nggak juga sih. Udah kayak gini aja nggak apa-apa. Saya tambah outlet lagi dengan mempekerjakan orang. Siapa tahu mereka bisa goreng atau mereka bisa buka sendiri, kan nggak masalah. Kayak gitu sih Mas. Kepengennya saya kayak gitu. Nggak pengen, ekspansi saya adalah menambah outlet, bukan memperluas tempat pusat. Kayak gitu. Ibu selain menjadi owner di sini, kira-kira fokus Ibu sekarang menjadi apa? Apa Ibu punya sampingan yang lain atau hanya ibu rumah tangga untuk sekarang? Kalau usaha itu harus konsisten, nggak boleh disambi-sambi, nggak boleh punya usaha seperti ini ya kamu fokus, nggak boleh, harus konsisten. Misalkan kayak ini udah berkembang ya kamu harus bikin lagi, ini apa, nggak boleh kita nyabang, otaknya nyabang. Kalau usaha itu nggak boleh, kecuali kamu sudah benar-benar di titik aman ya. Iya. Kamu udah ada yang ini bisa ditinggal, mungkin lain cerita. Tapi kalau belum ya udah konsisten dulu. Target 100 tempat ya sudah 100 tempat. Bagaimana cara bisa 100 tempat? Kayak gitu sebenarnya. Nggak usah, kalian mau usaha ya konsisten. Sebenarnya kayak gitu, konsisten. Sepi harus tetap jualan. Ramai alhamdulillah, sepi lagi ya harus jualan lagi. Nggak boleh patah semangat. Apalagi anak manajemen tuh harus bisa semuanya, ngatur semuanya. Iya kan sebenarnya. Dulu kayak gitu sih. Sebenarnya kayak gitu sih. Kuncinya berarti ada di konsistensi gitu ya. Itu harus konsisten, harus sebenarnya kayak gini. Orang mau buka jam 10, harus jam 10 udah buka. Sepi rame harus buka. Karena nggak bisa, karena sepi terus kalian tutup, nggak bisa. Sepi rame buka. Kalau sepi cari cara biar rame kayak gimana ya? COD-nan atau jemput bola, sebenarnya kayak gitu sih. Saya dulu sini juga sepi banget Mas. Awal saya buka itu sini omset paling sehari itu 20 potong. Tapi saya benar-benar main di Facebook, benar-benar saya jemput bola. Jadi orang mau COD-nan, udah santer. Saya benar-benar kayak gitu dulu. Jadi nggak langsung seperti ini, nggak, harus konsisten. Tuh sepi harus buka. Sisa ayam saya bagikan ke masjid atau gimana. Jadi nggak menjual sisa ayam lagi, nggak. Saya selalu sisa itu saya bagi ke anak-anak. Jadi saya menjual itu memang benar-benar baru gorengan. Sisa ya harus dibagi. Nggak saya jual lagi, enggak. Kayak gitu sih Mas. Sebenarnya kayak gitu, kuncinya kayak gitu sih. Kuncinya saya gitu ya. Terkait kunci ya Bu ya. Saya juga terpikiran. Kira-kira apa sih strategi marketing yang Ibu gunakan? Apa punya strategi khusus atau Ibu dengan wacana sendiri atau bagaimana Bu? Enggak, dari awal kan kita usaha itu kan ada. Sebenarnya kalau usaha itu kan kita harus punya target.
kamu target pasarnya di mana dulu? Kalau target pasaranmu anak mahasiswa ya kamu jual di mahasiswa yang kayak gimana? Mau jual yang mahal pasti nggak laku. Standarnya kantong anak mahasiswa seperti apa? Yang itu saya targetkan. Sebenarnya kayak gitu sih Mas. Kalau mau jual di kelasnya OT atau kan OT itu bisa. Tapi kan kebanyakan OT juga yang datang juga banyak yang pakai mobil. Ya. Kelasnya sudah beda dengan Nah, bosku gitu. Tetap tak ada mahasiswa. Memang mereka tempatnya kan strategis. Cuman kan kelasnya yang datang juga pasti akan berbeda gitu. Bener gak sih? Iya, benar. Kira-kira Bu, kalau semisal ada sesuatu yang baru, Ibu kira-kira mau ganti target market ke yang lebih berkeluarga atau seperti apa? Ya gini, kalau kita mau target tergantung posisi kita gini. Sampean kalau rocket chicken aja, rocket chicken itu kan sebenarnya murah. Ya. Cuman murah ketika dia nggak pakai sambal itu 11.000. Tapi kalau nggak pakai sambal dia bisa 18, 19 sampai 20 mungkin. Anak mahasiswa ke sana datang itu mereka kalau sehari 20.000 satu enam pasti berat. Iya. Maksud saya kayak gitu. Saya nggak mau ganti target. Kalau pasarannya itu mahasiswa lebih menguntungkan ya kenapa tidak gitu loh. Oh iya. Sebenarnya kayak gitu sih Mas, sasaran saya cuman itu aja sih. Nggak mau target muluk-muluk. Kalau di Beringin tuh kan kebanyakan orang bekerja, buruh pabrik. Kelasnya kayak gitu sih. Sebenarnya kelas-kelas yang middle aja sebenarnya. Sampai jual di BSP mungkin kelasnya beda. Kayak gitu sih Mas menurut saya. Oh iya. Mungkin ini Bu ya, satu kali lagi Bu. Kira-kira apa yang membedakan geprek Ibu dengan geprek-geprek lain sehingga geprek Ibu bisa seperti ini selain harga Bu? Apa ya? Kalau rasa geprek itu sebenarnya hampir semua sama ya. Iya. Ya bisa jadi dari pelayanan atau dari kita free nasi sama free es teh mungkin bisa jadi ya. Itu targetnya ya. Kita nggak ngerti ya karena rasa geprek itu sebenarnya hampir sama kan rata-rata kayak gitulah. Sebenarnya nggak. Cuman mungkin apa ya karena di sini ya satu murah. Mungkin sama free nasi free es teh. Kita di sini jadi dari awal saya buka sudah seperti itu. Jadi mindsetnya anak-anak di sana kalau makan tambah nasi tambah es teh nggak bayar. Tetap segitu sebenarnya kayak gitu aja sih. Bener gak sih? Iya. Terkait itu Bu, kira-kira kalau anak-anak ini kan memang kalau suka sini biasanya nambah nasi. Itu bukan malah Ibu nanti defisit dana atau seperti apa Bu? Nah, nyatanya saya bisa buka cabang 5. Kalau saya defisit saya nggak berani buka dong. Nggak usah banyak untung, yang penting kita ngelola keuntungan itu kita kembangin lagi. Sebenarnya nggak usah banyak, sedikit kita buka lagi. Kita kelola. Orang sering bilang kayak saya, dengan harga 10.000 itu bisa untung nggak? Tapi saya bisa buka cabang loh, berarti saya kan ada untung buat saya. Iya kan? Iya. Tergantung kita mengatur keuangan. Orang usaha itu ada budget. Kita punya uang ya, setiap hari kita ada ternak. Uang yang ada kita, keuntungan kita jangan kamu buat foya-foya, karena usaha itu nggak bisa di atas terus nggak bisa. Kadang kita tetap low itu pasti. Saya nggak senang hutang juga. Jadi ketika posisi usaha lagi turun, saya nggak mau menekan karyawan saya sebagai apa ya kayak kerja rodi untuk memenuhi hutang-hutang saya. Jadi saya nggak mau punya utang Mas. Prinsip saya kayak gitu. Jadi ketika usaha saya posisi turun, saya masih ada simpanan uang untuk ibaratnya menghandle. Kan kadang mahasiswa kan pulang juga, itu penjualan pasti sepi, itu pasti. Tapi saya santai, otak saya nggak terlalu kemerungsung karena ya itu saya nggak punya beban hutang. Jadi sama jangan punya utang. Kalau mau usaha jangan utang. Benar-benar saya belajar dari teman-teman saya juga yang usaha. Memulai usaha itu jangan dengan utang. Bener itu. Itu saya lakoni. Mau usaha jangan dengan berhutang, jangan dengan riba dulu di awal. Karena kalau sampean riba di awal dulu, utang dulu, belum jalan saya sudah mikir gimana cicilannya. Itu akhirnya nggak fokus. Berarti geprek bosku ini tanpa hutang sekali ya? Nggak pernah berhutang sampai sekarang.
Kecuali supplier ya beda kan. Supplier itu setiap hari pun saya sisihin. Misalkan saya pendapatan berapa, mereka nggak minta pun saya ada planning untuk itu setiap hari nanti mereka tagih saya bayar. Jadi memang seperti itu pengaturan keuangan saya kayak gitu. Jadi sisanya berapa, bos itu kan apa mas, sisa terakhir kadang bisa minus, kadang bisa untung banyak, kadang bisa tengah-tengah. Jadi ketika posisinya lagi turun ya, oh kemarin lagi banyak, bener-bener itu bener-bener kita harus simpan. Menurut saya sih kayak gitu. Jadi bener jangan buat foya-foya dulu, jangan buat karena sekarang banyak terus kita beli macam-macam yang tidak penting gitu loh. Bener-bener safety. Kalian mau buka usaha ya masih awal jangan seneng foya-foya dulu. Oh sekarang laris ya. Kan orang laris nggak selamanya laris, pasti akan ada saatnya turun pasti. Nah saya buka cabang itu saya jaga nih suatu saat itu turun. Ketika ini turun, saingan kita banyak. Oh sana ini bisa jadi sih turun, sana rame, bisa jadi sih rame, kayak gitu sih. Saya benar-benar merasakan omset di usaha ini segini ya, iya ya. Otak saya tuh kayak gitu mas. Kalau di sini udah rame, nggak usah di apa, udah rame. Tapi kan cabang-cabang belum tentu seramai ini. Itu yang bagaimana cara saya cabang-cabang itu bisa rame. Sebenarnya kayak gitu sih, otak saya cuma itu aja sih. Mungkin terakhir kali Bu ini Bu ya. Filosofi apa Ibu menamakan geprek ini dengan Boskio gitu Bu ya? Oh iya, itu ada ceritanya mas. Saya mau buka di sini tuh saya suka lihat dulu tuh ada Baim Wong ya. Oh iya. Boskio gitu kan, dia sering kayak gitu. Iya. Ya udah itu aja sih karena saya ngefans sama Baim Wong. Dia ada acara bos ya itulah saya ambil aja. Karena waktu itu kita lagi in dengan Boskio gitu sih. Waktu itu kayak itu nggak ada filosofinya juga. Ini karena seneng aja saat itu. Iya. Jadi Ibu ini Bu Atin ya. Bu Ani. Bu Ani di usia berapa Bu? Saya 40 tahun. Di usia 40 tahun bisa memiliki bisnis yang seperti ini, memulai dari nol juga tanpa hutang, dengan konsistensinya, dengan harga di kantong mahasiswa Bu ya. Ya, jangan lupa teman-teman yang nanti lapar atau haus silahkan datang ke geprek Boskio Ibu Ani ya. Free refill nasi dan free refill teh. Sekian dari kami yang bisa kami sampaikan. Mungkin closing statement Bu, satu kata-kata buat teman-teman gitu Bu. Yang penting jangan menyerah, apapun itu harus konsisten. Jatuh itu biasa, tapi bagaimana kita berdiri itu yang luar biasa. Sebenarnya kayak gitu sih sebenarnya. Jatuh itu biasa, kita jatuh biasa, tapi bagaimana kita bangkit yang itu yang luar biasa. Sebenarnya kayak gitu sih mas menurut saya. Iya. Setelah closing statement dari Ibu Ani, sekian dari kami. Jangan lupa pantengin video-video kami terus yang lain sebagainya. Terima kasih Bu atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.